Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan belajar materi tentang IPA. Materinya adalah mengenai sistem pernafasan pada manusia. Materi yang pertama yang dipelajari adalah organ-organ sistem pernafasan manusia. Yang kedua adalah tentang mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Nah, materi yang pertama tentang organ sistem pernapasan manusia yang terdiri dari hidung. Pada rongga hidung ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara oleh rambut-rambut pendek, serta bisa melembabkan udara yang masuk. Kemudian, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Faring ini berfungsi untuk menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Yang ketiga, laring. Laring terdapat di bagian belakang faring. Laring ini berfungsi sebagai jalur udara menuju paru-paru. Selanjutnya adalah trakea. Dalam trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea dan berfungsi untuk memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Keenam ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus, berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Yang ketujuh ada alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus ini dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah yang berbentuk seperti buah anggur. Kemudian, materi yang kedua mengenai mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Pada mekanisme pernafasan dada, yang pertama ini ada otot antar tulang rusuk berkontraksi. Kemudian rusuk terangkat. Yang ketiga, volume rongga dada menjadi membesar. Keempat, tekanan udara di luar lebih besar daripada di dalam paru-paru, sehingga udara yang di luar masuk ke dalam paru-paru. Itu semua disebut fase inspirasi atau masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru. Mekanisme selanjutnya yang pertama, otot antar tulang rusuk berelaksasi. Kemudian rusuk menjadi turun. Nah, yang ketiga, volume rongga dada menjadi mengecil, sehingga tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar daripada di luar. Maka dari itu, udara menjadi keluar. Itu semua disebut dengan fase ekspirasi atau proses keluarnya udara dari dalam paru-paru. Pada mekanisme pernapasan perut, yang pertama, otot diafragma berkontraksi. Kemudian, diafragma mendatar.
Yang ketiga, volume rongga dada menjadi membesar. Keempat, tekanan udara di luar lebih besar daripada di dalam paru-paru, sehingga yang kelima, udara masuk. Ini semua disebut fase inspirasi atau fase masuknya udara ke dalam paru-paru. Selanjutnya, otot diafragma berelaksasi. Kemudian, diafragma menjadi melengkung. Ketiga, volume rongga dada mengecil. Keempat, tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar daripada di luar, sehingga udara keluar. Ini semua disebut fase ekspirasi atau keluarnya udara dari dalam paru-paru. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.